Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wal nusur. Asbana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu senantiasa memperbanyak rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang berupa nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, juga nikmat sehat dan nikmat sempat. Terpilih dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kelonggaran waktu untuk bersama-sama menghadiri sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan oleh yaitu tarbiyah rutin, yaitu khususnya di bulan Ramadan ini ya. Ini kita sudah menginjak hari yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan para pengikut setianya yang menjunjung tinggi akan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, dalam kesempatan ini kami sampaikan insyaallah di dalam masih kurun Ramadan, yaitu di mana bulan ini kita dilatih dalam rihlah ruhiyah. Apa rihlah ruhiyah? Yaitu perjalanan roh, yaitu perjalanan jiwa. Kita digembleng dalam kondisi 1 bulan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan 1 bulan ini kita benar-benar ditingkatkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang mutakin. Lalu apa Bapak Ibu? Yang supaya kita ini bisa terdidik benar-benar 1 bulan pada waktu hari fitri nanti, ya Ramadan nanti pada hari Idul Fitri kita benar-benar suci, benar-benar bersih. Maka ada beberapa amalan-amalan Ramadan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu yang sudah tidak asing lagi di bulan Ramadan adalah puasa atau siam atau saum. Maka dalam saum ini Bapak Ibu, marilah kita perhatikan dengan kemarin kita sampaikan hukum-hukum atau ilmu-ilmu tentang ibadah puasa. Karena ada suatu hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengetahui rambu-rambunya dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka hal itu akan menjadikan pelebur dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Maka Bapak Ibu, bahwa saum atau puasa ini adalah sebagai pelebur dosa-dosa masa lalu. Dengan syarat kita tahu rambu-rambunya. Rambu-rambu itu nama Bapak Ibu ditegaskan di dalam hadis yang di bawahnya. Bukan hakikat puasa, bukanlah hakikat puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tetapi melainkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan berkata bohong. Maka disampaikan rambu-rambu di sini adalah untuk di dalam bulan Ramadan ini kita jangan membuat suatu waktu kehidupan atau perjalanan ini menjadi sia-sia, yaitu merasani tombol atau ghibah atau berbicara
berbicara yang tidak bagus, tidak dalam lidikrillah. Termasuk musik, No? Termasuk musik katanya. Tadi pun napa jenenge dalam puasa ini musik-musik gitu ya, itu ini ditinggalkan riyen. Ajaklah diri kita, jiwa kita untuk ila dzikrillah. Karena apa? Ala dzikrillahi tatmainul qulub. Maka dengan berzikir semampunya, sebisanya, biar apa? Menambah nilai puasa kita. Yang kedua, jangan berkata bohong. Jadi pun diusahakan jangan berkata bohong. Ditegaskan kembali, barang siapa yang selama berpuasa tidak mau meninggalkan, tidak mampu meninggalkan kata-kata bohong. Kata-kata bohong entos nggih Bapak Ibu. Nggih. Sing ngalor ngidul ngene niku. Ngene. Qalu kunaa atau nafsul apa itu nama la amarah bisu. Nafsu la amarah bisu itu nafsu sing kurang tertata yang ngangkono ngomongi yang A, yang kene ngomongi B. Nah, ngoten. Nah itu barang siapa yang masih berkata-kata bohong, gitu. Bahkan masih mempraktekannya, kata Rasulullah SAW. Berkata bohong, ajari kata bohong, nejek prakteknya lagi, tidak mau meninggalkan. Maka tidak ada nilai bagi Allah apa yang dia sangkakan. Sangkakan dalam arti apa? Sangkakan itu yang puasa itu dapat pahala, mendapat bisa melebur dosa-dosa. Ternyata dia tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan bohong. Maka dia tidak akan dapat apa yang disangkakan dalam arti pahalanya pun icar. Nilai-nilai puasanya hilang. Yang dapat apa? Yang dapat sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Maka Bapak Ibu, rambu-rambu pun puasa siang niko kedah kita perhatikan supaya apa? Benar-benar pada waktu 1 bulan nanti kita dibawa dijalankan suatu perjalanan rupiah yang benar-benar nanti kita ditarafkan oleh Allah la'alakum tattaqun. Ayat itu jelas sekali. Maka dalam 1 bulan itu benar-benar kita ditingkatkan menjadi hamba-hamba yang takwa. Lalu yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah pada waktu kita puasa. Karena sabda Rasulullah SAW bahwa ada 3 kelompok ini, orang yang doanya termakbulkan atau doanya tidak tertolak. Maka Bapak Ibu dalam puasa Ramadan ini banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Karena apa? Sabda Rasulullah SAW, barang siapa ya, ada 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah, yaitu yang pertama ialah orang-orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Meskipun pada waktu puasa itu banyak-banyaklah berdoa. Monggo, setiap orang mempunyai suatu kepentingan hajat masing-masing. Maka susun doa sebanyak-banyak mungkin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, amalan-amalan yang di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Qur'an atau tilawah seperti ini ya. Seperti kita ini tarbiyah ini adalah termasuk tilawah Quran. Yang membaca, yang belajar ataupun yang belajar itu sama-sama pahalanya. Maka banyaklah waktu Ramadan ini Bapak Ibu sing dereng saged ngaji monggo diusahakan kok gampil itu Bapak. Gampil sangat. Lidah itu hakikatnya Allah yang membimbing. Seperti kita ini kajian itu saged ngomong enten dalan itu saged ngendikan. Ning yen pun minggah ngeten iki Allah pun
memandikan. Allah memandikan. Jadi insya Allah akan dipandikan oleh Allah, dimudahkan. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting mau belajar. Monggo mengke Pak Haji Emet, insya Allah siap membuka pendaftaran dia, Pak Haji kan dia. Ustadz kita bisa untuk mengajari, termasuk anak saya juga saya anjurkan untuk siapa sing mempersiapkan untuk belajar, kita buka lebar-lebar, kita datangi ke rumah oke untuk belajar. Karena apa Bapak Ibu? Pahalanya luar biasa. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Karena apa? Al-Quran diturunkan pertama kali juga di bulan Ramadan. Targetkan Bapak Ibu, target sing sampun hafal saapal-apalipun, sing penting di bulan Ramadan bisa tilawah Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Pahalanya luar biasa. Kalau bulan ini Bapak Ibu, bulan Ramadan itu di Masjid Nabawi luar biasa. Jadi pun Bapak Ibu menawi di bulan Ramadan di Masjid Nabawi setiap mau menjelang ngabuburit itu wonten bis berapa bis, wonten caluk-caluk mata sangat pur ngangkuti piyantun sing pengen buka bersama. Bayangin. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, barang siapa memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berbuka, maka ia akan mendapatkan pahala senilai pahala apa yang orang yang berpuasa tersebut. Maka kalau kita itu bisa memberi makanan 10 orang yang berbuka, kita mendapatkan pahalanya 10 orang. Nikmat menurut nikmat. Nikin di Masjid Nabawi royuan Bapak. Biasanya orang yang mau sedekah itu tidak mencari tul, mencari orang dibayar dan dilemangan makanan sedekahnya. Wah ini luar biasa. Coba kalau kita bismillah mulai besok atau nanti setiap ibu yang mau masak kirim aja 1 sedekah ke masjid. Gak usah banyak-banyak, 1 aja. Kalau jamaah ini ada 30 sudah ada 30 bungkus. Walaupun air putih, walaupun kurma. Yang kemarin disampaikan Rasulullah mengajukan kurma. Setelah kurma digorong air putih. Karena apa? Di sini ada glukosa kurmanya. Maka dianjurkan menawi kemarin disampaikan kalau buka itu yang nyebut ampun si berat-berat ini, yaitu kurma sama air putih. Air putih mempercepat sirkulasi supaya cepat ditangkap, diserap oleh tubuh kita. Maka kurma itu diusahakan ada. Yang dihari ampun kata-kata, minimal dianjurkan ganjil. Sing pengen berkahnya ganjil. Aku mangan kurma kok malah loro. Mak dari pinten loro. Dari loro ikan loro papat. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita itu ganjil, itu insya Allah berkah. Sing duwe penyakit insya Allah asifah dengan kurma itu sebagai penyembuh. Amin. Amin. Nah begitu minum kurma disusul dengan air putih hangat, insya Allah ini mempercepat daripada proses penyerapan di dalam tubuh. Madu Sumbawa harus lagi Pak Sugi wekane madu Sumbawa besai yang penting untuk memperkuat daripada keadaan tubuh kita. Kelanjutan itu memang sebagai takbiah ya, amalan-amalan 1 bulan di dalam bulan Ramadan ini sakit kita ini bisa mengambil daripada amal-amalan ini. Lalu yang keempat adalah sholat tarawih. Alhamdulillah sudah meluber luar biasa. Amalan yang keempat adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah termasuk qiyamul Ramadan. Adalah sholat
di bulan Ramadan. Maka waktunya bebas, bisa habis isya, bisa malam lagi. Yang penting jangan sampai wajar. Yang penting di sini ada qiyamul Ramadan, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Nah maka termasuk ini amalan-amalan di bulan Ramadan sholat tarawih. Yang kelima, yaitu iktikaf. Iktikaf ini memang kita ini masih jarang, Bapak. Kita ini kemarin ada program iktikaf dari habis maghrib aja, kemarin sempau saya Pak Wadi, wakar iktikaf baru maghrib ke isya. Ternyata nggih mboten kuat lami, nggih tenan konco nggih. Ini latihan iktikaf. Kalau kita lihat, bayangkan Rasulullah itu setelah masuk ke Madinah, beliau itu selalu iktikaf. Karena iktikaf itu pahalanya seperti orang sholat, atau iktikaf itu pahalanya seperti jihad fisabilillah di jalur depan. Dan ini pahalanya iktikaf luar biasa. Ini masih podo ditinggalkan, tapi pahalanya luar biasa. Lalu yang keenam adalah Lailatul Qadar. Termasuk ini Bapak Ibu, nanti hari-hari yang terakhir ke-10 namanya ada Lailatul Qadar, yaitu satu malam sama dengan 1000 bulan. Jadi pun ada satu malam itu hitungannya 1000 malam, 1000 bulan, sama dengan 70 tahun. Jadi ini kita hanya ibadah iktikaf satu hari toh. Pas malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti kita ibadah 70 tahun. Sinten sing boten miler, sinten sing boten pados ganjaran sing nilainya 340. Maka kita persiapkan benjang menawi akhir-akhir Ramadan, yaitu biasanya di tanggal-tanggal ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Biasanya pun orang-orang mencari malam Lailatul Qadar. Lalu yang terakhir adalah amalan-amalan zakat fitrah. Zakat ini ada sebagai pencuci. Orang puasanya tidak akan diterima, masih menggantung-gantung sebelum dia itu berzakat di fitrah. Nah inilah Bapak Ibu di antara amalan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah bisa menyampaikan kepada kita semuanya, bisa menguatkan dan bisa melaksanakan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup rapat ini sama-sama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf bila saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.